Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul makalah Malaikat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dan hidayahnya lah sehingga kita dapat membuat video guna menyelesaikan tugas final dari dosen pengampu Pak Fahrudin Mansur SEI MEI selaku dosen dari mata kuliah Akidah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada baginda kita, baginda besar kita Rasulullah SAW, karena beliaulah membawa kita ke alam yang terang menerang dan kehidupan yang nikmat yang kita rasakan saat ini. Baik, saya Maya sebagai moderator dan teman saya Rizka sebagai pembaca pertama, teman saya Natasha sebagai pembaca kedua, dan teman saya Mar'atul Mutahhira sebagai pembaca ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari saya Rizka Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. B. Pengertian malaikat. Malaikat. Secara etimologi, kata malaikat adalah bentuk jamak dari malaikat, berasal dari masdar al-aluka, artinya ar-risalah, misi atau pesan. Yang membawa misi atau pesan disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rasul atau utusan-utusan. Bentuk jamak lain dari malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat dipakai untuk bentuk tunggal. Bentuk jamaknya menjadi para malaikat atau malaikat-malaikat. Secara terminologi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. 2. Penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. 3. Wujud malaikat. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia, atau dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Dalam beberapa ayat dan hadis disebut beberapa peristiwa malaikat menjelma menjadi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 16-17 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazzat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadha min dunihim hijaba fa arsalna ilaihi ruhana fatamassala laha basyara sawiyya, yang artinya, dan ceritakan Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surat Maryam ayat 16-17. Yang keempat, sifat malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Contoh sifat malaikat merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bergerak secara kilat, tidak memiliki jenis kelamin, bersih dari sifat-sifat kemanusiaan, selalu taat kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat berubah wujud. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh akan segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan tentang pengertian makhluk gaib, dan saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembaca pemateri pertama yang dibawakan oleh saudari saya Rizka Amalia. Selanjutnya pembaca materi kedua oleh Natasha. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah, dikenal juga dengan sebutan Ruhul Kudus. Yang kedua, malaikat Mikail, ditugaskan olehnya untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai ditentukan oleh Allah. Selain itu, Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia yang telah diurus olehnya. Penyebutan nama Mikail tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan, tiupan kedua mematikan semua makhluk, dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. Yang keempat, malaikat Israfil dikenal dengan malaikat Israel, ditugaskan untuk mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Sebenarnya nama Israel tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, melainkan penyebutannya hanya malaikat maut. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyakan dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yakni dalam menanya manusia di alam kubur tentang amal mereka. Yang ketujuh, malaikat Raqib, ditugaskan Allah untuk mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid. Kebalikan dari malaikat Raqib, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Diketahui bila seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh malaikat Atid, melainkan akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Yang kesembilan, malaikat Malik, ditugaskan dalam menjaga pintu neraka. Dikenal juga sebagai malaikat zamaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka daripada malaikat tersebut. Yang ke-10, malaikat Ridwan, bertugas sebagai malaikat penjaga syurga. Meskipun namanya tak tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian. Kemudian pengertian manusia lebih mulia daripada malaikat. Meskipun tidak sempurna, manusia merupakan makhluk paling mulia di muka bumi, yang bahkan lebih mulia daripada malaikat. Kemudian manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang dikaruniakan Allah ini semakin diperkuat ketika Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Itulah hal pertama yang membuktikan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang kedua, akal dan pengetahuan untuk mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Malaikat tidak memiliki pilihan untuk mempertimbangkan hal baik dan buruk karena hanya mampu menaati Allah. Sedangkan hewan hanya dikendalikan oleh insting sehingga tak bisa mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Berbeda dengan keduanya, manusia dikarunia Allah akan dan pilihan untuk mempertimbangkan yang baik dan yang buruk, seperti yang tertulis di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, barang siapa menghendaki untuk menjadi seorang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Yang ketiga, fisik yang teramat baik. Allah SWT menciptakan manusia dengan anggota tubuh dan kondisi terbaik sesuai fungsinya dengan fisik yang sempurna. Manusia mampu melakukan banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Terdapat dalam surah At-Tin ayat 4. Yang keempat, ketakwaan. Ketakwaan adalah indikator kemuliaan. Meskipun manusia adalah makhluk termulia di muka bumi ini, tetapi yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara semua manusia itu sendiri. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Hujurat yang ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, yaitu pemimpin yang bertugas untuk memakmurkan semesta. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai makhluk Allah yang termulia, mari kita senantiasa menaati segenap firman-Nya dan menjauhi keburukan. Baik, itulah materi yang sempat saya bacakan mengenai nama dan tugas malaikat beserta manusia lebih mulia daripada malaikat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi kedua oleh saudari Natasha. Selanjutnya pembacaan materi ketiga oleh saudari Ma'atul Mutahirah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya udah, Rizka. Oke, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, pengertian hikmah beriman kepada malaikat. Malaikat tidak bisa terlihat dengan mata manusia. Malaikat bukanlah sebuah objek yang harus disembah atau didoakan. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang berarti pembawa pesan. Dalam hal beriman kepada malaikat, berikut ini hikmah-hikmah yang dapat diambil. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia dapat memperoleh banyak karunia. Selanjutnya, pengertian jin, iblis, dan syaitan. Jin secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Secara terminologi, jin adalah sebangsa makhluk gaib, makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang berbentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jin memiliki karakteristik yang sifat yang hampir sama dengan manusia. Berikut ini merupakan sifat-sifat jin yang hampir sama seperti manusia. Yang pertama, makan dan minum, berketurunan, mengalami kesulitan. Selanjutnya, iblis dan syaitan. Kata iblis menurut sebagian ahli bahasa berasal dari ablasa, artinya putus asa. Dinamai iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah. Kata syaitan berasal dari kata syaitan, artinya menjauh. Dinamai syaitan karena jauhnya dia dari kebenaran. Setan juga adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an menyebutnya pula dengan iblis. Dalam bahasa Arab, kata iblis disusun dari kata ablasa atau orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 sifat setan yang malah paling banyak dituruti oleh manusia. Yang pertama, sifat ujub. Kedua, sifat takabur. Ketiga, sifat sombong. Keempat, sifat menggoda atau waswasa. Kelima, sifat ingkar janji. Keenam, sifat menghasut. Dan ketujuh, sifat hasad dan dengki. Oke, itulah pembacaan materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang artinya, mereka tidak bicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Anbiya ayat 27. Baik, terima kasih. Itu adalah pembacaan materi terakhir oleh kelompok kami.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama itu atas nama Nur Sunaya dari kelompok 3. Yang pertanyaannya itu, apa yang dilakukan malaikat Israfil sebelum melakukan tugasnya meniup sangkakala? Untuk jawaban ini saya persilahkan saudari Natasha untuk menjawabnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sunaya kelompok 3. Apa yang dilakukan malaikat Israfil sebelum melaksanakan tugasnya meniup sangkakala? Sebelum meniup sangkakala, malaikat Israfil dihadapkan ke arah tahta Allah dan selalu berfokus pada tugasnya. Dia menatap tahta Allah tanpa berkedip dan selalu siap sedia meniup sangkakala kapan saja perintah itu datang. Dia dalam keadaan penuh kewaspadaan dan tidak pernah teralihkan oleh siapapun. Tugas ini sangat penting dan berat karena menandakan akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Malaikat Israfil sendiri digambarkan sebagai malaikat yang memiliki 4 sayap dan wajahnya selalu menatap tahta Allah. Tapi ingat, ini semua adalah interpretasi dan pemahaman dari teks-teks agama dan bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang lain, antara satu budaya dengan budaya lain. Baik, itu jawaban dari pertanyaan Nur Sunaya kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Natasha. Kemudian pertanyaan kedua akan dibacakan oleh saudari Mar'atul Mutahira. Yang pertanyaan itu, bagaimana Islam memandang interaksi manusia dengan malaikat gaib? Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Bagaimana Al-Quran memandang interaksi antara manusia dan juga makhluk gaib. Nah, oke. Untuk pandangan sendiri, ya itu of course disahkan atau divalidkan, dalam arti dibenarkan memang adanya interaksi manusia dengan makhluk gaib. Tetapi untuk dibolehkan atau tidak itu lagi ada aturannya. Seperti contohnya ketika manusia berdialog dengan makhluk gaib, contohnya mungkin jin, itu tidak diperbolehkan jikalau hal tersebut ada mudorotnya. Contohnya jin mengajarkan sihir kepada manusia, ataupun manusia meminta ilmu sihir kepada jin tersebut. Untuk contohnya sekarang kita tahu seperti ilmu hitam, guna-guna santet dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali menurut mereka diharamkan oleh Islam, bahkan masuk di golongan syirik, dan itu dosa yang paling besar. Nah, terus kalau untuk dari segi pandangan Al-Quran sendiri, seperti apa hal tersebut, apakah benar atau tidak? Nah, itu memang benar adanya manusia berinteraksi dengan makhluk gaib. Seperti kita yang sama-sama kita ketahui, ketika di zamannya Nabi Sulaiman, seperti apa Nabi Sulaiman bahkan prajuritnya itu adalah dari golongan jin, golongan manusia, saking berkuasanya beliau. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang manusia itu pernah berdialog ataupun bisa berdialog dengan makhluk gaib. Contohnya iblis ataupun setan. Nah, untuk hal tersebut jadi memang dibenarkan, dalam arti dibenarkan bahwa memang adanya seperti itu. Tetapi untuk dari diperbolehkan atau tidak, itu ada penjelasannya atau babnya tersendiri. Tergantung kita berdialog dengan jin tersebut untuk meruqyahkah. Kalau hal meruqyah kan itu of course divalidkan atau dibolehkan. Tetapi kalau untuk seperti meminta ilmu sihir, ilmu hitam dan sebagainya, itu tidak dibolehkan atau diharamkan, bahkan termasuk dari dosa syirik. Nah, mungkin itu dari jawaban kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari saudari Mar'atul Mutahira. Selanjutnya pertanyaan dari Mawang dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan kita bersikap wujud dan takabur, dan bagaimana kita mengatasinya atau terhindar? Yang akan dijawab oleh saudari Rizka Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Mawang dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita bersikap wujud dan takabur, dan bagaimana cara kita mengatasinya? Sikap wujud dan takabur biasanya muncul karena beberapa alasan, seperti rasa percaya diri yang berlebihan, merasa lebih superior dari orang lain, atau memiliki keberhasilan atau kekayaan yang membuat seorang merasa lebih baik dari orang lain.
Untuk mengatasi sikap ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama introspeksi diri, yang kedua belajar empati, yang ketiga menerima keberagaman, keempat berdoa dan berzikir. Ingat, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, butuh waktu dan usaha yang konsisten untuk merubah sikap. Tetapi dengan niat yang kuat dan usaha konsisten pasti bisa melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2 tentang malaikat. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, pada hakikatnya Allah menciptakan makhluk gaib dari berbagai jenis penciptaan dan juga alam yang berbeda-beda. Seperti yang telah kita bahas, yaitu makhluk gaib, dan kita wajib mengimaninya karena Allah juga sifatnya gaib. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.